Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertanian dan ketahanan pangan. Perkenalkan, saya sendiri Afifa Cahya Istania selaku moderator. Nama saya Sylvia Putri Ayutamara, saya sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan tentang revolusi hijau. Revolusi hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan finansial dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an hingga 1980-an di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Revolusi hijau merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut sebuah program peningkatan produk pangan per hektar lahan yang dimulai pertama kali di Meksiko pada 1940-an. Revolusi hijau diawali oleh Ford dan Rockefeller Foundation yang mengembangkan gandum di Meksiko pada tahun 1950-an dan padi di Filipina 1960. Selanjutnya, bukan hanya beras dan gandum saja yang diproduksinya ditingkatkan dengan mekanisme revolusi hijau, melainkan juga sorghum, jagung, millet, ubi, dan buncis. Revolusi hijau yang dijalankan di negara-negara berkembang dan Indonesia dijalankan sejak rezim Orde Baru berkuasa. Sejak awal pemerintahannya melalui program Revolusi Hijau, Presiden Soeharto telah menekankan terkait ketersediaan bahan pangan sebagai salah satu pembangunan nasional, sehingga gerakan ini dianggap merupakan sebuah usaha yang tepat untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama yaitu gandum dan beras. Gerakan Revolusi Hijau sebagaimana telah umum diketahui di Indonesia tidak mampu untuk menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang bersuasembada pangan secara tetap, tetapi mampu dalam waktu 5 tahun, yakni antara tahun 1984 sampai 1989. Perkenalkan, nama saya Ditya Siti. Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerakan ekonomi negara. Hal ini karena pertanian dari segi produksi menjadi sektor yang berpengaruh setelah industri pengolahan, sedangkan bila dibandingkan sektor lainnya, pertanian masih berada di posisi teratas di sisi sektor perdagangan dan sektor. Dengan ini demikian mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara agraris yang cukup produktif. Selain diutamakan oleh kondisi iklim dan sumber daya alamnya yang mendukung pertanian di Indonesia juga didukung oleh sumber daya manusianya. Banyak petani yang masih memegang dan menggunakan cara konvensional dalam hal menentukan tanaman, cuaca, masa panen, dan pasca panen. Cara tersebut sudah ada sejak dahulu dan dilakukan turun-temurun hingga sekarang. Perkenalkan, nama saya Dahlia. Sektor pertanian memiliki 4 kontribusi penting bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, kontribusi produk. Penyediaan makanan bagi masyarakat, menyediakan bahan baku bagi beberapa industri seperti industri makanan dan minuman. Yang kedua, kontribusi pasar. Terbentuknya pasar untuk beberapa bahan, industri, dan makanan. Yang ketiga, kontribusi faktor produksi. Menyebabkan turunnya peranan pertanian di pembangunan ekonomi yang akan berpengaruh terhadap transfer surplus modal dan sektor pertanian ke sektor lain. Yang keempat, kontribusi devisa. Ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk impor akan menjadi sumber penting bagi surplus neraca perdagangan. Ketahanan pangan. Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan
untuk mengaksesnya. Sebagai contoh, sebuah rumah tangga mempunyai ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada pada kondisi kelaparan. Penilaian ketahanan pangan dibagi menjadi ketergantungan eksternal yang membagi serangkaian faktor risiko dan keswadayaan atau keswasembadaan perorangan. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai akses fisik dan ekonomi semua orang terhadap pangan secara cukup, aman, dan bergizi pada setiap waktu untuk hidup aktif, sehat, dan produktif. Di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhnya pangan bagi setiap rumah tangga, tercermin dari yang pertama, tersedianya pangan secara cukup, yang kedua baik dalam jumlahnya maupun mutunya, yang ketiga merata, dan yang keempat terjangkau. Kesimpulan, pertanian dalam arti luas adalah semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikrobia, untuk kepentingan manusia. Sedangkan dalam arti sempit, pertanian adalah pembudidayaan tanaman. Ketahanan pangan adalah kondisi di mana setiap individu mampu secara fisik dan ekonomi cukup, aman, dan bergizi dalam kehidupan yang aktif dan sehat. Pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangkau juga tidak boleh dilupakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.